Oke, selamat malam para YouTube horor semuanya, penggemar cerita horor. Untuk malam hari ini spesial lagi, aku ingin bercerita eh, atas pengalaman. Mungkin secara nggak langsung bukan aku yang mengalaminya, tapi kejadian ini terjadi di rumah aku sendiri, dan orang yang mengalami tersebut itu adalah orang yang terdekat kita, itu tante aku sendiri. Dan terutama dalam cerita hari ini bukan horornya sih yang kita petik, tapi ada pesan ya di balik cerita yang akan aku ceritakan pada malam hari ini. Oke, kita mulai aja. Kalian bisa berpikir nggak, rumah yang kalian tempatin dari masa kecil sampai dewasa atau masa kecil sampai SMP, pada awalnya baik-baik saja, tapi suatu kejadian tiba-tiba ada hal yang lumayan agak sedikit mengerikan. Ya, untuk sebagian orang sih bilangnya agak mengerikan, tapi kalau untuk kita yang masih awam sih itu enggak terlalu sih sebenarnya. Seperti gimana sih ceritanya? Nah, tante aku ini kan dia baru selesai S3. Jadi dia pulang ke Pontianak, bawa barang banyak, dan setelah dikemas-kemas barangnya rupanya memang lumayan banyak juga sih. Terus uh, kalau nggak salah masuk ke 2 tahun dia di Pontianak di tempat aku. Ya kalau nggak salah dia lumayan lama juga sih, dia sekitar 4 tahun. Setelah itu dia menikah, baru dia pindah rumah. Dan di tahun kedua dia datang dari Malang ke Pontianak, itu dia ada membawa seorang pembantu, agak kasar sih bahasanya, asisten. Katanya sih asisten itu adalah mas kerabat dari kawan dia di kampus. Dan kebetulan profesi tante aku ini adalah dosen. Jadi kerabatnya itu mungkin menyuruh membantu tante aku ini di rumah. Nah, asisten tersebut dia itu ya umurnya mungkin lebih tua 2-3 tahun dari aku, tapi secara jenjang sekolah sama gitu. Sama-sama kelas 3 SMP. Nah, eh setelah masuk ke SMA gitu, kita sama-sama masuk ke SMA, terus tante aku ini ada membeli sebuah telepon. Ya, telepon waktu zaman dulu itu mereknya kalau nggak salah telepon Flexi, yaitu telepon yang pertama kali muncul tanpa adanya kabel langsung. Jadi model-model seperti HP, jadi hanya cas gitu, dan itu pembayarannya pakai per bulan. Nah, pembelian tahun pertama itu fine-fine aja tuh HP itu. Sorry, telepon tuh. Tapi setelah tahun keduanya, disinilah mulai adanya kejanggalan. Nah, ini ada hubungannya, kaitannya kejanggalan ini dengan asisten rumah tangga yang tante aku rekrut tersebut. Ya, kalau ditanya dia sekolahnya itu, kami ini sekolahnya pagi semua. Kebetulan ada adik aku juga, ya, dia sekolah pagi sama dengan aku. Ibu aku juga ibu aku juga kerja pagi. Dan kemudian bapak aku dia seorang guru, otomatis juga pagi. Dan otomatis seorang dosen juga pagi kan. Jadi kosong di rumah, jadi hanya ada satu
asisten rumah tangga aja yang sekolahnya sore. Jadi pada saat kami pulang, aku dan adikku pulang, dia sekolah. Jadi rumah ini memang nggak kosong sih paginya. Oke. Eh, Kejadian janggal tersebut ini kalau nggak salah lupa kapan, yang jelas ya jam subuh sekitar jam 2-an. Ya, jam 2-an itu tante aku ditelepon. Tahu nggak, yang nelponnya itu adalah telepon rumah fleksi tersebut, bro. Telepon rumah ya, yang menelpon ke handphone tante aku. Handphone zaman dulu itu masih berupa tombol, yang kan nggak kayak sekarang smartphone, berupa tombol, jadi bisa jadi untuk pengganti alarm juga. Jadi itu tuh bergetar dan membuat tante aku terkejut juga. Sekali dia lihat, kok nomor telepon rumah nih. Kan kebiasaan tante aku nih, sebelum memang si orangnya sebelum angkat telepon dia lihat dulu siapa yang telepon gitu kan. Walaupun matanya agak sayu-sayu ngantuk gitu, dia kira aku yang ngeprank. Zaman dulu nggak ada bahasa prank, maksudnya kerjain. Dia kira aku yang ngerjain, senyum-senyum aja nih. Tapi logikakah seorang anak sekolah itu mengerjain tantenya jam 2 subuh, mamen? Nggak banget jam segitu. Jadi dengan rasa penasaran dan plus juga kebetulan tante aku ingin eh, ke WC. Jadi kebetulan ya, rumah kita ini lantai 2, ada satu kamar di bawah. Itu kamar bapak dan mama aku. Terus posisi kamar bapak dan mama aku itu satu ruangan berbagi dengan ruang tamu, diberi bilik. Ruang tengah itu ruang TV. Nah, di ruang tengah itu, nah, disitulah letak teleponnya. Dan di ruang tengah itu juga ada WC. Ya, disitulah tante aku menuju ke WC tersebut, dan dia ngelihat ternyata memang betul lampu telepon itu nyala gitu kan. Mungkin dia kira aku tuh bergurau gitu. Jadi hari itu nggak masalah. Lalu 2-3 hari atau 2-3 minggu kemudian ternyata kembali lagi itu telepon, dan ini lumayan agak sedikit, lumayan ya bisa dibilang merinding. Nah, ini aku aja merinding nih. Pada saat dia angkat tuh telepon, nggak langsung dimatikan. Ternyata terdengar suara nafas, bro. Nafas. Ya nggak tahu sih nafas siapa. Apakah nafas perempuan, nafas anak-anak, nafas laki-laki, kita nggak tahu. Kita bisa identifikasi seorang itu dia perempuan, laki-laki, anak-anak atau udah tua atau udah dewasa itu dengan suara mungkin halo halo balik. Tapi ini enggak, hanya bernafas. Masih dianggapnya aku yang ngerjain. Berikutnya dia cek lagi di kamar, ternyata aku sedang tidur pulas tuh. Nah, kebetulan di lantai atas ini ada 3 kamar. Yang satu kamar yang dipakai oleh asisten tersebut, satu kamar aku, dan satunya lagi ini kamar adik aku, dan adik aku dengan tante aku itu satu kamar gitu. Dan masa merinding, dia nggak berani ke bawah, jadi dia tetap di atas. Dan dia cerita sih katanya berdoa untuk menenangkan diri karena kondisinya juga lagi deg-degan. Ya, secara mungkin kejadian itu pun membuat kita juga agak sedikit deg-degan toh, karena di rumah ini jujur yang mempunyai handphone itu
waktu itu memang tante aku dulu pertama kali yang mempunyai handphone. Jadi bapak, mama, apalagi adik aku belum sama sekali memiliki handphone. Itu karena zaman dulu handphone tombol aja harganya jutaan. Kita belum, apalagi kita anak sekolah yang gak apa uang jajan hanya 10.000 atau 15.000. Ya bagaimana mau cukup kan mengumpulkan duitnya. Makanya jadi yang mempunyai handphone itu masih tante aku. Lumayan lama tante aku baru bercerita ya eh, ke kami semua di rumah, dan termasuk aku lumayan agak sedikit terkejut sih. Tapi bukan itu masalahnya, kita masih belum tahu nih kenapa eh, ini terjadi di rumah kita. Sedangkan kami aja dulu mungkin enggak, dari kecil mungkin enggak pernah mengalaminya, karena mungkin kita saling menjaga keberadaan satu sama yang lain kan, tidak menghina, tidak menjelekkan, tidak saling menantang seperti itu. Oke. Tidak sampai di situ juga kejadiannya. Setelah tante aku menikah, dia ini pindah ikut suaminya. Kemudian si asisten tersebut nggak ikut pindah, jadi dia tetap di rumah kami. Nah, pas di rumah dengan suaminya, tante aku juga ditelepon lagi itu sebanyak mungkin 2 kali. Dan kejadian itu terjadinya 2 hari berturut-turut. Itu sih menurut ceritanya sih, karena setelah tante menikah kita lumayan agak lama nih untuk bertemu ya. Jadi itu dia. Nah, bingung juga nih kok bisa terjadi gitu kan. Kita semua jam-jam segitu tidur gitu. Nah, kan ada kenalan tante juga, almarhum udah meninggal. Dia itu orangnya punya sensitivity tinggi terhadap hal-hal yang seperti itu, dan ternyata penduduk dari dimensi lain di rumah aku ini marah, katanya sih marahnya itu ada hubungannya antara tante aku gitu, katanya sih gitu kan. Pada saat apa sih marahnya itu kan kita nggak jelas. Jadi orang, anggap aja orang pintar tersebut menyuruh kami untuk memulangkan si asisten tersebut, dan syukurnya pada saat kita memulangkan itu ternyata asisten tersebut dalam kondisi positif mengandung seorang anak. Bang, kita dah tahu faktornya ternyata dari mana, dan ternyata si asisten rumah tangga tersebut itu melakukan tindakan, ya bisa dibilang tindakan yang tidak terpuji ya terhadap rumah kami, karena mereka tuh nggak mau itu dikotori katanya. Dan terjadi hal yang terjadi itu pembuahan lah modelnya, menghasilkan lah seperti itu. Apa yang dia perbuat itu langsung menghasilkan sesuatu yang bisa dianggap haram, seperti itulah. Nah, setelah dipulangkan ternyata emang benar kondisi kembali stabil, rumah tidak ada terjadi sesuatu lagi, tante juga baik-baik aja di sana di rumah suaminya, nggak lagi diganggu atau bagaimanapun ternyata. Nah, bayangkan aja, ini rumah dari kecil
ada kejadian setelah mau masuk SMA. Memang sih setiap rumah itu ada yang menunggunya, tapi kita juga harus tahu cara menghargai mereka. Nah, pesan aku sih sebaiknya dimanapun kalian berada, tolong jagalah kebersihan, terutama itu. Seandainya kalian punya rumah, punya tempat bersih, tiba-tiba kotor, perasaan kalian gimana? Pasti kalian marah juga kan? Nah, seperti itulah. Makanya kita saling menghargai, saling menghormatin, walaupun hal itu tidak kasat mata, tapi mereka tahu yang namanya saling menghormati. Walaupun terkadang sifatnya agak sedikit, ya mungkin kayak menggoda atau merayu atau sampai membuat kita kelahi, tapi tetap kita nggak usah terlalu ambil hati. Kita percayakan derajat kita lebih tinggi, kita kenal Tuhan, jadi kita berdoa aja agar semuanya bisa berjalan dengan selaras dan sejalan. Itu aja. Oke, baik teman-teman YouTube Horror, itu ceritaku hari ini. Mungkin agak sedikit singkat, gak seperti yang cerita-cerita sebelumnya ya. Dan semoga tidak membosankan lagi, dan gak usah takut, untuk minggu depan ada lagi ceritanya berdasarkan kisah nyata juga. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you.